Saya mau tanya sebelumnya. Yang di sini, yang mendengarkan saya ini, kira-kira yang pengen masuk surga angkat tangan. Masuk surga. Oh, pengen masuk surga. Lambat berarti. Saya ulangi, yang pengen masuk surga angkat tangan. Sekarang. Gak berani. Padahal ciri orang mukmin itu yarju liqa rabbih. Dia ini mengharapkan bertemu Allah. Lah kok dia nggak berani, pasti itu hutangnya masih banyak. Atau dia beralasan amalnya kurang banyak. Itu alasan klasik. Oleh sebab itu saya ingin aksiru min hadimil ladzat yakni al-maut. Mengingatkan kembali kepada panjenengan untuk sering mengingat mati. Karena dengan mengingat mati ini kita ini justru semangat, bukan terpuruk. Iya kan? Dengan mengingat mati kita justru kerjanya semangat. Dengan mengingat mati kita justru menjadi orang yang jujur, berkepribadian baik. Tidak kok hutang nggak bayar, pura-pura lupa hutang, atau nyuri sawit tetangga dan lain sebagainya. Nah, saya tanya kira-kira, kalian kira-kira siap tidak masuk surga? Siap. Siap. Yang masuk surga itu bukan orang baik, tapi orang yang terbaik. Dan tidak ada orang terbaik kecuali siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin jadi orang yang terbaik berarti niru Nabi. Syaratnya banyak. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi, alias medit, pelit. Jadi kalau ada orang pelit, alhamdulillah, karena dialah adalah jalan menuju surga. Terutama yang pelit siapa? Suaminya sendiri. Berarti surganya tidak jauh. Atau istrinya sendiri. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya ini lebih penting daripada saya menyampaikan ruqyah yang sebenarnya hanya untuk yang daripada menyampaikan promil. Tapi ini lebih penting karena pembahasan saya ke akhirat. Sedangkan kalian mau tidak mau tetap di akhirat. Saya tanya di sini yang semakin jauh dari kematian angkat tangan. Berarti kalian semakin hari semakin dekat. Betul enggak? Setuju enggak nih? Setuju. Terutama yang rambutnya sudah putih, bajunya hijau. Sudah penampakan jelas sekali. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kalian pergi kabur, tetap bertemu dengan apa? Kematian. Nah, saya ini mau membahas setelah kita mati. Ini penting. Yang pertama itu, maka saya membahas sesuatu yang lebih penting jauh-jauh kok bahas perkara yang enggak penting. Kan eman-eman. Yang kedua, saya ingin menggambarkan jika panjenengan semua ini merasa hidup kalian susah, maka saya akan memberikan berita gembira bahwa yang kalian susahkan itu bukan kesusahan yang abadi. Justru kalian di sekitar kalian Allah hadirkan orang-orang yang menuju jalan menuju surga. Tapi kalian nggak sadar, dikira itu musuh, padahal bukan musuh. Itu jalan menuju surga. Saya ulangi, Allah hadirkan orang-orang di sekitar kalian itu orang-orang yang penuh dengan kelangkaan akhlakul karimah, dengan bervariasi, tidak lain tujuannya kita biar bisa menempuh jalan surga. Siapa itu kalau kita mau masuk surga? Yang pertama apa? Tukti man haram. Jadi kalau ada orang pelit, justru alhamdulillah karena dia ini jalan menuju surga. Saya tanya di sini ada enggak orang yang selalu membawa korek tapi enggak bawa rokok? Ada enggak? Ada enggak? Teman-temanmu di Ansor, di Bansor, di BCNU ada enggak? Enggak ada. Biasanya ada. Saya yakin ada. Nah, orang seperti ini kan pelit.
Nah, justru dengan kepelitan dia ini, itu kita menjadi wasilah. Kalian mau memberikan dia sesuatu, misalnya rokok apa aja, atau apa rokok di sini yang paling keren? Apa? Rokok janda. Ada rokok janda. Allah, tolong saya kasih saran. Nanti. Nah, rokok janda. Kenapa sih orang yang kalau sekedar mohon maaf nih, orang yang memberi, orang yang suka memberi itu belum layak masuk surga. Contoh Pak Haji Zen memberikan saya tongkat atau memberikan saya kompor kemarin itu 2 kompor sekaligus, bahkan tongkat. Ke depan mungkin nyawanya dikasihkan. Nah, terus saya juga karena setelah memberi ilmu, saya memberikan baju hijau. Nah, ini belum layak masuk surga. Kenapa? Itu karena berbuat baik alias balas budi. Maka saya tadi sampaikan, orang yang masuk surga bukan orang baik, tapi orang yang terbaik. Dan kenapa orang yang memberikan orang yang pelit itu layak masuk surga? Karena begini, orang yang suka memberi itu orang cerdas. Karena hakikatnya uang yang di dompet, yang di rekening itu milik siapa? Ahli waris. Sedangkan yang bertemu di akhirat siapa? Ya itu yang kita berikan orang lain, itulah yang ketemu di akhirat. You understand? Yes. Tepuk semangat. Bisa itu. Karyawan baru. Karyawan nggak bayar. Yang kedua, ini jadi lain kali kalau Allah menghadirkan orang yang melit, sekali lagi justru jangan dicaci maki. Tapi apa? Kita beri dia supaya kita menjadi orang yang ahlul jannah. Yang kedua, yaitu kita wata'fu amman dolamaka. Maka saya sering sampaikan, Gus, ini kemarin ada di Tenggarong katanya Gus Ahmad, ini nyata ya, ada orang yang disantet sampai dia ini kejang-kejang dan itu kena paku sampai saya satu piring. Saya cari sekitar rumahnya ketemu, kemudian dia tahu siapa pengirimnya. Saya tanya kepada dia, Gus, gimana saya balas? Gak usah balas. Itu bukan anjuran Nabi, bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah kalau ditapuk pipi kiri, berikan pipi kanan. Beda dengan ajaran Kanjeng Yanto yang ketika diantem kerikil dia menghantam batu bata. Pembalasan lebih ke kalau Nabi tidak seperti itu. Oleh sebab itu dia minta amalan supaya mengembalikan santet. Nah ini tidak boleh. Tapi saya kasih. Loh, itu ya kenapa orang yang kasih amalan bersama kok mati? Nah itu namanya doa taksirat, berbentengan diri. Jadi baca ini tapi tanpa niat membalikan. Itu seminggu dadal duel alias tidak akan kuat lama itu dukunnya, siapapun dukunnya, entah dari dunia sono di mulai Irian, Dayak, Bali sama aja. Karena siapapun wala yuflihus sahiru. Jadi intinya saya tidak pernah mengajarkan mengembalikan santet. Misalkan Haji Zaini kok ada ijazah mengembalikan santet, itu ilmunya sendiri. Saya tidak bertanggung jawab. Berarti kalau ada mestinya orang yang kan ada itu di pasir, kadang orang kesurupan terus dia ngamuk-ngamuk. Dasar jin goblok, loh. Dukun santet kejam, jahat. Dasar kufur, dimarahi dukun santet. Kenapa? Karena dia nyantet. Ya namanya dukun santet nyantet loh. Masa nambal ban? Coba mikir. Jadi gak perlu kalian memarahi setan. Kita memarahi dukun santet, memarahi ahli maksiat, gak usah. Justru dengan adanya dukun santet itu kalian laku. Malah bawa rompi gak malu, buku pandian jadi kebaca. Kan begitu. Allah hadirkan buku santet supaya kita mendekatkan diri ke Allah gitu loh.
Mari kita berubah mindset atau cara pandang kita menghadapi orang-orang yang zalim. Kata Nabi, wa ta'fu amman dzalamaka, kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Jadi sudah karuan zalim dimaafkan. Kalau zalim dilawan, demo, terjunkan pemerintah zalim, belum layak masuk surga. Makanya saya dari kecil gak pernah demo, Pak. Kecuali belum pernah, Pak, gak ada kecualinya. Belum pernah demo turun jalan. Bukan saya kok, apa tadi, wa ta'fu amman dzalamaka, memaafkan orang yang berbuat zalim, lebih-lebih suaminya sendiri yang lupa memberikan ongkos kirim, maksudnya lupa kadang-kadang dimaafkan gitu Bu ya. Siap. Karena saya melihat suami-suami ibu-ibu di pasir ini hampir rata-rata wajahnya wajah nggak gablek duit. Jadi kalau dia ini, mohon maaf ya, terutama yang pakai seragam batik dan bersandar di pintu. Jadi jangan dikira kurang punya duit. Makanya kalau orang dia nggak menafkahi kan dolim tuh, betul nggak? Maafkan. Jangan kok minta ke KUA, saya minta pegat, belum tentu jodohmu lebih baik. Justru kadang-kadang kadang-kadang setelah beliau itu terus akhirnya Mbah Yanto tambah parah. Yang ketiga, watasilu amman kotoaka. Saya tanya di sini yang pernah dikeluarkan di grup angkat tangan. Yang pernah dikeluarkan di grup Facebook, grup BA, semua grup lah. Pernah nggak? Kami dikeluarkan di grup apa pedagang apa itu pernah? Hah? Belum layak masuk surga. Siapa pernah angkat tangan di grup? Nah, dikeluarkan grup apa? Kok hack? Nah, maafkan orang yang menghackmu. Nggak usah dilaporin polisi, apalagi laporan istri. Maafkan. Nah, sulit apa enggak kira-kira? Sulit karena nggak biasa. Dianggap sulit karena nggak bisa. Anak kecil itu tahu tak suruh ada le. Maafkan. Nah, karena nggak biasa, yuk salah aja nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Sampai hayya alal falahu akbar. Sampai terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar. Karena nggak biasa. Ini kan tadi kan bilang sulit dong. Nah itu kenapa kita sulit? Jawabannya karena nggak biasa. Maka biasakanlah ketika Allah mendatangkan di sekitar tetanggamu orang yang pelit, orang yang zalim, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, samperin dia, gandeng dia. Insya Allah kalian akan menjadi ahli jannah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin.